dengan satu tema kebutuhan manusia. Ya, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Kita membaca ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Saudara kemuliaan kasih Tuhan, setiap orang harus bekerja, setiap manusia harus bekerja. Sehingga apa tujuan kalian sekolah? Yaitu untuk mencari pekerjaan. Jadi orang tua tidak memberikan warisan secara jasmani, tapi yang paling penting warisan secara ini satu lembar itu yang namanya ijazah, yang kalian pakai untuk melamar pekerjaan dan untuk hidup kalian. Nah, Tuhan mengajar kita tidak hanya bekerja untuk hanya fokus mencari satu makanan atau uang yang akan dapat binasa. Tetapi di dalam kehidupan manusia kita perlu juga kehidupan yang kekal. Karena manusia suatu saat akan mati pasti. Untuk itu manusia juga harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Itulah firman. Itulah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Firman. Kita percaya firman Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kaum muda, inilah pekerjaan dikehendaki Allah. Selain bekerja secara jasmani, saudara bekerja dan juga menghendaki supaya kita bekerja juga secara rohani, yaitu percaya, beriman kepada Tuhan. Dan apakah yang dilakukan orang beriman kepada Tuhan? Yaitu dia akan belajar mengasihi sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi. Ya, kasih itu menjadi kebutuhan kita. Setiap orang perlu dikasihi. Kita memerlukan kasih sayang dari orang lain, tapi kita juga perlu mengasihi orang lain, saling mengasihi, didasari bukan karena jasmani, kasih yang eros, tetapi kasih Allah, yaitu karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita pun juga mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, yaitu karena kita memang dikasihi oleh Allah dan kita harus mengasihi. Ya, dan kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kasihnya selalu membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Yang kedua, pengampunan. Kita perlu pengampunan, ya. Kita perlu pengampunan. Kalau tadi pertama kasih, ya, dalam 1 Yohanes 4 saudara baca sendiri, Allah kasih maka kita juga mengasihi. Lalu hukum kasih, ya, saya ikhlas semua sudah tahu, kasihlah Tuhan Allahmu, Matius 22 37-39, itu kasih yang Allah ajarkan kepada kita. Selain mengasihi Allah, kita juga mengasihi sama kita. Dan bukti orang mengasihi Allah ketika ia mengasihi sesamanya. Yang kedua, pengampunan. Kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah diampuni. Pengampunan yang Tuhan berikan dengan tanda darah. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 yang dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Darahnya untuk mengampuni kita, untuk menebus kita. Ya, kita semua bersalah, kita semua berdosa. Untuk itu kita perlu pengampunan. Dan ketika Tuhan mengampuni kita, maka kita pun juga harus mengampuni orang lain. Ya, Matius pasal yang ke-6. Kita buka Matius pasal yang ke-6. Ya, kita sudah tahu bahwa kita sudah diampuni Tuhan, maka aplikasi kita juga harus mengampuni sesama kita. Matius 6 ayat yang ke-14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi konsekuensi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selain dia memiliki kasih, mengasihi, dia juga harus mengampuni orang lain. Karena Tuhan telah mengampuni kita lewat pengorbanan di kayu salib. Maka ketika kita ditebus oleh Tuhan dengan pengampunannya di kayu salib, maka kita pun juga harus mengampuni sesama kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka dikatakan Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Tetapi kalau kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita. Nah, apa artinya kita hidup? Apa artinya kita ibadah? Kalau kita menyimpan kepahitan bagi orang lain dan tidak ada pengampunan.
tidak ada pengampunan, maka kita akan sia-sia. Untuk itu mari kita belajar mengampuni. Dan Petrus pernah bertanya, berapa kali mengampuni? 7 kali sehari, berapa kali? 7 kali 7? Tidak, tapi 7 kali 7 kali 70 kali, artinya tidak terbatas. Pengampunan itu terus menerus. Untuk itu kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Kita perlu doa seperti Hana yang terus berdoa dan berdoa sehingga ketika dia disakiti, dia tidak pernah sakit hati karena kekuatan doa ada dalam hidupnya, sehingga dia sanggup mengampuni sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, tujuan hidup. Selain kita memiliki kasih, kita perlukan pengampunan, belajar mengampuni, kita juga harus memiliki tujuan hidup. Supaya mengapa kita memiliki tujuan hidup? Supaya kita punya arah, kita punya tujuan, dan hidup ini tidak sembrono. Dengan iman kita memiliki tujuan hidup. Filipi pasal 3. Mari kita buka Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Filipi pasal 3, 13, 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika kita dimenangkan oleh Tuhan, maka kita harus punya tujuan hidup, yaitu melupakan masa lalu kita. Masa lalu kita setiap orang punya masa lalu, mari kita lupakan. Apapun masa lalu kita, entah buruk seburuk apapun masa lalu kita. Tetapi hari ini kita mau belajar seperti Paulus. Dia mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Dia tidak melihat masa lalunya yang tidak baik, tapi dia melihat hari ini dan ke depan. Hari ini dan masa depannya dia arahkan, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang punya tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Selain dia melayani Tuhan, dia juga bekerja sebagai tukang kemah. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sama dengan Yusuf ketika dia harus meraih mimpinya. Dia punya tujuan meraih mimpinya. Dan apa yang dialami, tidak sedikit yang dia alami. Dia banyak menghadapi cobaan, tantangan. Tetapi karena dia punya mimpi, dia punya tujuan hidup, maka dia tidak pernah berbuat jahat. Tetapi dia terus menikmati kesengsaraannya. Dia menikmatinya dan sampai akhirnya Tuhan mengangkat kehidupannya. Ya, dengan dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 kalau tidak 8, saya dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu akan ditinggikannya. Yusuf mengalami hal itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk mencapai tujuan diperlukan 3 hal. Yang pertama, komitmen, yaitu suatu tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Komitmen, tanggung jawab, satu ketepatan. Aku harus, yaitu komitmen. Punya tanggung jawab dalam hidup kita. Yang kedua, konsistensi, kemantapan hati. Kalau A ya A, B ya B, gitu ya. Konsisten sangat, gitu ya. Dia harus konsisten seperti Yusuf. Dan yang ketiga, integritas, bisa dipercaya. Dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dalam Lukas 16 ayat 10, ketika kita dipercaya dalam perkara kecil, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita pun akan dipercaya perkara-perkara besar. Jadi dalam mencapai tujuan hidup di masa mendatang, kita perlu komitmen, satu janji dalam hidup kita. Aku mau melangkah seperti Paulus melangkah, seperti Yusuf melangkah. Komitmen yang tinggi, tidak akan pernah menyerah meskipun banyak tantangan. Yang kedua, konsistensi, kemantapan, konsisten, terus menerus, setia, tekun. Dan yang ketiga, integritas, dapat dipercaya. Inilah kebutuhan kita anak-anak muda di masa-masa saudara mencari kehidupan. Mari kita percayakan hidup ini kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong saya dan saudara kaum muda, yaitu dengan kita belajar mengasihi, mengampuni, dan mencapai tujuan hidup dengan benar, dengan komitmen, konsistensi, dan integritas, bisa dipercaya. Sama seperti Yusuf, sama seperti Paulus. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Kemudian kasih Tuhan, biar menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Tolonglah anak-anak muda kami, di mana mereka yang sedang mencari jati diri mereka, mereka yang sedang mencari kehidupan masa depan mereka. Tuntun dan pimpin mereka Tuhan. Apa yang menjadi rencana dan kehendak atas hidup mereka,
Biarlah kuasa firman Tuhan menuntun, membimbing mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang penuh dengan kemenangan, komitmen dan tinggi, konsisten yang tinggi, dan juga dapat dipercaya integritas yang baik, sehingga seperti Yusuf dia dapat mencapai mimpinya meskipun melewati banyak tantangan, tapi kasih Allah menuntun dan menolong kehidupannya. Berilah pada kami kerendahan hati ya Tuhan, anak muda, sehingga anak muda menjadi anak yang berhasil karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin.